How about your feel right now? No, I'm feeling really good. I'm excited. I'm happy, and Debut Cavendish di depan mata, sumpah WNI selesai, fans Jepang langsung heboh. Hadapi timnas Indonesia, skuad Jepang belum kompak-kompak amat. Kesempatan emas skuad Garuda rebut kemenangan. Yuk pemirsa, simak selengkapnya sebagai berikut. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mempercepat proses naturalisasi Cavendish agar pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia saat menjamu Jepang pada laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menjelaskan kehadiran Cavendish juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia karena cedera beberapa pemain termasuk Max Hilgers yang kemungkinan tidak bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat akibat cedera hamstring. Timnas Indonesia juga akan melakoni 2 laga penting dalam perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, yaitu melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024. Selanjutnya, tim asuhan pelatih Shin Tae-yong juga kembali berperan sebagai tuan rumah untuk menjamu Arab Saudi pada Selasa 19 November. Erick Thohir mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terus mendukung timnas sepak bola untuk menuju kelas dunia. Pimpinan DPR bahkan juga mempercepat sehingga sangat suportif. Nah, Dix mengucapkan sumpah di Kedutaan Besar Indonesia untuk Denmark. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena Dix saat ini masih berada di Denmark, di mana ia bermain untuk FC Copenhagen. PSSI sendiri terus mengupayakan Cavendish bisa tampil menghadapi Jepang, dan berikut komentar supporter Jepang melihat Cavendish bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia. Sejumlah supporter Jepang tampak mewaspadai segala pergerakan yang dilakukan oleh timnas Indonesia jelang kedua tim bakal berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada 15 November. Kini pasukan Shin Tae-yong bakal kedatangan amunisi baru, yakni Cavendish. Salah satu supporter Jepang mengatakan dia mengerti bahwa dia adalah pemain yang cukup bagus berdasarkan karirnya, tapi dia ingin tahu apakah akan bisa terbiasa dengan taktik dan lingkungan dalam waktu singkat. Itu tidak berpengaruh pada Jepang. Mampukah mereka mengimbangi kesempatan dan juga kecepatan tim Jepang saat ini? Kecepatan kakinya berkelas dunia. Ada desakan untuk melakukan naturalisasi di Indonesia, namun talenta yang ada cenderung condong ke posisi bek dan bertahan, selain bek milik Venezia Serie A. Mereka tidak melakukan naturalisasi pemain hanya untuk mengalahkan Jepang, tapi mereka juga meningkatkan jumlah pemain naturalisasi agar bisa masuk 8,5 tempat di Asia untuk Piala Dunia, tutur fan tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan semakin kuat cita rasa Eropa, semakin mudah bagi Jepang untuk bermain dengan lawan yang kompatibel. Dan ini akan disempurnakan setelah pengembangan jangka panjang. Akankah ada masalah dengan kerja sama tim jika kita melakukan naturalisasi begitu banyak orang? Bahkan jika mereka tiba-tiba menciptakan sejumlah besar pemain naturalisasi, mereka tidak akan mampu meningkatkan kepemimpinan mereka. Pemain Jepang bersaing dengan pemain kelas atas di Eropa. Demikian tuturnya. Dan pemirsa, berita selanjutnya, Hajime Moriyasu menegaskan bahwa para pemain timnas Jepang masih membutuhkan adaptasi jelang hadapi timnas Indonesia. Pada periode November 2024 ini, Moriyasu memanggil 26 nama pemain untuk membela tim Samurai Biru. Beberapa nama andalan seperti Wataru Endo, Takefusa Kubo, Zion Suzuki, Junya Ito, Ritsu Doan, dan lain-lain dan masih dibawa Moriyasu. Di sisi lain, Moriyasu juga memanggil 2 pemain yang sudah cukup lama tak berseragam Samurai Biru. Kedua pemain tersebut adalah Yuto Nagatomo dan juga Kyogo Furuhashi. Pemain-pemain tersebut dipersiapkan untuk menghadapi 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini, Moriyasu akan fokus untuk menghadapi skuad Garuda terlebih dahulu. Nahkoda berusia 56 tahun itu mengaku bahwa dirinya bersyukur dengan adanya perubahan jadwal pertandingan melawan Indonesia. Seperti diketahui, awalnya laga tersebut akan berlangsung pada Kamis 14 November 2024. Akan tetapi, Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) memohon agar laga tersebut diundur 1 hari.
Permintaan itu langsung disetujui oleh AFC dan juga PSSI. Menurut Moriyasu, perubahan jadwal itu juga sangat menguntungkan bagi timnya, sebab mereka memiliki waktu sedikit lebih lama untuk mempersiapkan diri. Pertandingan melawan Indonesia diundur 1 hari sehingga memberi kami banyak waktu untuk bersiap, kata Moriyasu dikutip dari superbowl.id dari Yahoo Japan. Pertama-tama merupakan berkah bagi kami untuk bisa berlatih 1 hari lebih lama dibanding laga terakhir dalam persiapan melawan Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Moriyasu menjelaskan bahwa timnya masih memerlukan adaptasi dan kemungkinan besar para pemain Samurai Biru belum klop satu sama lain. Hal ini tak lepas dengan adanya perubahan skuad tim asal negeri Matahari tersebut. Tambahan waktu persiapan selama 1 hari ini akan dimanfaatkan oleh pelatih asal Jepang tersebut. Ia akan banyak mengadakan sesi pertemuan dengan tim untuk membangun kekompakan antar pemain. Dia mengatakan pihaknya akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisinya saat ini. Selain itu, pihaknya juga akan dapat memasuki pertandingan dengan kondisi yang lebih baik. Sebab hal ini akan dapat berlatih sekali lagi dan mengadakan banyak pertemuan. Pihaknya juga akan memiliki 1 waktu lagi untuk berbagi pendapat dan bagaimana pihaknya akan berjuang untuk pertandingan ini. Jadi, dia ingin menggunakan waktu itu dengan lebih efektif. Selain itu, pihaknya juga akan terus bekerja di lapangan sambil menilai kondisi para pemain. Tentunya hal ini juga menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Anak asuh Sintayong bisa memanfaatkan kondisi Jepang saat ini untuk meraih kemenangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sebanyak 60.000 tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang sudah habis terjual menjelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion berkapasitas sekitar 70.000 orang itu tak akan menampung penuh penonton. Erick mengatakan sengaja menyisahkan sekitar 10.000 tiket yang akan diperuntukkan untuk tamu undangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sudah 60.000 tiket terjual. Sisanya buat tamu VIP, baik dari kami dan Jepang. Kami mengalokasikan buat Jepang karena ketika kami bermain di luar negeri juga diberikan akses yang sama, kata dia usai meninjau rumput lapangan Sugibika, Jakarta pada Jumat, 8 November 2024. Ia mengatakan setidaknya sudah 325.000 akun yang mendaftar Garuda ID, sedangkan hingga saat ini baru 281.000 yang sudah terverifikasi. Ia mengklaim ada kemajuan PSSI dalam mengamankan database dalam menonton pertandingan sepak bola tanah air. Jadi sudah habis. Kalau tiket melawan Arab Saudi saya lihat sisa 2.800-an lagi. Hal ini membuktikan memang masyarakat sangat mendukung timnas Indonesia, ujar Erick, sebagai upaya meneruskan antusiasme masyarakat. Laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara itu memastikan kondisi lapangan Sugibika sudah dalam kondisi terbaik untuk pertandingan timnas Indonesia vs Jepang. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari standarisasi rumput, CCTV, fasilitas tuan rumah dan tamu yang sudah dicek langsung oleh dirinya pada siang hari ini. Jadi ini sudah sangat aman. Kalau untuk pertandingan timnas, saya rasa supporter kami juga menjaga keamanan kepada supporter tamu. Kalau kemarin di sosial media, bahkan saya melihat ada seorang supporter Australia duduk sendirian di tengah supporter Indonesia bangsa kita. Tidak ada apa-apa, ujar mantan pemilik klub Inter Milan itu. Erick meyakini supporter Indonesia bangsa yang ramah terhadap tamu. Kerasnya sikap supporter di sosial media belakangan ini, terutama usai Indonesia kontra Bahrain, menurut dia, terjadi karena wasit berlaku tidak adil.